Selamat datang kembali Bapak Ibu di channel BNK. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi. Nah, jangan lupa subscribe dan komen ya. Nah, baiklah, ruang lingkup pembahasan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Nah, ada 3 metode dalam melakukan penghitungan penghasilan kena pajak. Yang pertama adalah menggunakan norma, yang kedua pembukuan, yang ketiga adalah dengan tarif final sebesar 0,5%. Nah, bagaimana menggunakan norma? Kita lihat contoh berikut ini. Nah, ini ada contoh untuk profesi dokter ya, tidak harus dokter, tapi pedagang juga dapat menggunakan norma asal penghasilan setahunnya tidak lebih dari 4,8 miliar. Nah, lanjut kita Dr. Agus dengan status K1 yang menikah tanggungan 1 selama tahun 2023 menerima penghasilan berpraktik di rumah 200 juta. Dr. Agus juga berpraktik di rumah sakit, penghasilannya 150 juta per tahun dan telah dipotong PPh 21 ya sebesar 4 juta dari rumah sakit. Nah, selama Januari Desember Dr. Agus ini membayar ya pasal 25 cicilan pasal 25 sebesar 5 juta. Nah, untuk menggunakan norma ini ditetapkan tarifnya adalah 50%. Nah, norma ini ditentukan oleh peraturan Direktur Jenderal Pajak ya, berapa persen yang dikenakan. Untuk pedagang juga bisa berbeda-beda tergantung jenis usaha dan lokasinya. Kemudian dasar hukum untuk melakukan pencatatan ini ya adalah PMK 54 tahun 2021 dan Per nomor 4 tahun 2009. Nah, untuk menggunakan norma wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak. Mari kita lihat perhitungan pajak untuk Dr. Agus. Nah, penghasilan bruto setahun adalah 350 ya, tadi 200 juta yang dari rumah dan 150 dari rumah sakit, sehingga totalnya 350 juta. Kemudian normanya adalah 50%, yaitu penghasilan netonya ya, perkiraannya. Sehingga 350 kali 50% itu 175 juta. Ini adalah penghasilan neto. Nah, dikurangin PTKP. PTKP itu apa? Penghasilan tidak kena pajak. Ya, status K1 itu 63 juta. Sehingga 175 kurang 63 jadi 112, inilah penghasilan kena pajak. Dari penghasilan kena pajak dikaliin tarifnya ya pasal 17 didapat 10 juta 800. Nah, tarif pasal 17 itu tarif progresif ya, yang 5%, 15, 25, 30, 35. Kemudian dikurangin kredit pajak pasal 21 dan 25 yang sudah dibayar oleh pasal 25 sudah bayar oleh Dr. Agus ya selama tahun 2023 itu 5 juta. Yang 4 juta ini sudah yang dipotong oleh rumah sakit. Sehingga kredit pajak 9 juta. 10 juta 800 kurang 9 juta adalah kurang bayarnya 1 juta 800. Inilah yang masih harus dibayar oleh Dr. Agus dan kemudian setelah disetor mengisi SPT dan melaporkan. Nah, dengan demikian selesai sudah. Kita lihat contoh yang kedua adalah bagaimana menggunakan pembukuan. Nah, dalam hal ini saya mengambil contoh Tuan B yang mempunyai usaha dagang, omsetnya 6 miliar setahun. Ya kan, karena omsetnya lebih dari 4,8 maka dia wajib menyelenggarakan pembukuan dan juga laporan keuangan tersebut dilampirkan dalam SPT-nya. Nah, diketahui selama tahun 2023 telah membayar angsuran sebesar 24 juta. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada laporan laba rugi ya, komersil, koreksi fiskal dan laba fiskal. Nah, kita hitung berapa sih laba usahanya. Laba usaha adalah sebesar 195 juta 200. Kemudian untuk menghitung pajak ini harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian, yaitu di sini kita lihat ya koreksi fiskalnya 200 ini biaya keperluan pribadi. Tentu ini tidak diperkenankan, biaya sumbangan tidak diperkenankan ya. Ini mungkin sumbangan 17 Agustusan atau apalah begitu ya, tidak ada hubungan dengan usahanya, ini tidak diperkenankan. Sehingga dihitung lagi ya, tadi laba komersil dihitung lagi laba fiskalnya, sehingga dapatlah laba usahanya itu dari 195 karena ada koreksi ini menjadi 436 juta 200. Kemudian dikurang PTKP 63 juta. Didapatlah penghasilan kena pajak 373 juta 200.
lalu dihitung pajak penghasilannya dengan tarif pasal 17 ini ya, dapat 62 juta, dikurangin kredit pajaknya yaitu pasal 25 24 juta tadi yang sudah dibayar, sehingga kurang bayarnya adalah 38.300.000. Inilah yang harus dibayar oleh Tuan W. Ya, setelah dihitung, diisi SPT dalam form 1770, kemudian dilaporkan ya paling lambat tanggal 31 Maret 2024. Nah, ini dia ya 1770 form ini untuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Nah, kalau 1770S, 1770SS ini bukan yang melakukan pekerjaan bebas. Ini untuk karyawan ya atau bekerja baik lebih dari baik bekerja dari satuan bekerja ataupun lebih. Nah, demikian video singkat ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan komen untuk materi-materi selanjutnya yang akan kami bawakan. Ya, untuk pelaporan pengisian SPT ada di part 2 ya. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya.